Rasulun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa sungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan pada saatnya akan kembali pada Allah. Dan setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hanya kita nggak tahu kapan kita mati, kenapa mati, di mana kita meninggal. Itu rahasia Allah yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Bahkan malaikat pencabut nyawa itu juga nggak tahu kapan. Setelah dapat perintah dari Allah, baru kemudian dia mendatangi tadi. Dan ini seperti terjadi pada Pak Nova Purwirayudha. Saya sendiri nggak menyangka sama sekali, tidak pernah sakit dan lain sebagainya, tiba-tiba meninggal. Itulah rahasia Allah yang sudah tiba waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para saksian yang saya hormati, izinkan saya mewakili Bapak Ketua Departemen, Bapak Dr. Anggodo Abimanyu, yang saat ini sedang bertugas di Singapura. Kami seluruh keluarga besar di Departemen Ekonomika dan Bisnis mengaturkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya teman saya Nova Purwirayudha. Mudah-mudahan meninggal secara husnul khotimah. Kebetulan saya teman seangkatan dengan Pak Nova waktu kuliah. Waktu masuk di UGM juga hampir bersamaan, sehingga kami bisa bergaul dengan Pak Nova itu dalam waktu yang sangat lama. Dan dengan pergaulan tadi saya bersaksi bahwa Pak Nova itu orang baik. Dia orang baik. Insya Allah meninggal husnul khotimah. Para tak yang saya hormati, dan saya kira pada keluarga yang ditinggalkan mohon sabar dan ikhlas, karena kesabaran dan ikhlas keluarga tadi akan memperlancar perjalanan Pak Nova menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khususnya pada putra putrinya mohon didoakan secara terus menerus. Setiap sholat 5 waktu doakan itu, karena doa anak yang soleh dan soleha itulah yang akan menjadi amal yang tidak terputus-putusnya sampai nanti yaumul akhir. Jadi saya mohon kepada putrinya untuk mendoakannya tadi hingga tidak putus doa tadi itu. Para tadi yang saya hormati, saya benar-benar kaget juga kemarin itu di grup bahwa Pak Nova meninggal, sampai saya ini dari mana? Bapaknya siapa di situ? Tapi setelah Pak Mariono itu memberitahu dari putranya, kemudian saya baru. Itulah rahasia kematian yang hanya Allah yang tahu. Maka barangkali kita yang saat ini kita mengantar Pak Nova ke kuburan, pada saatnya kita pun juga akan diantar. Maka yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan untuk kematian yang pasti datang, entah kapan tadi itu. Dan sekali lagi pada keluarga yang tinggalkan, barangkali ya sedih pasti gitu ya, kaget itu sudah pasti, tapi jangan sampai tenggelam dalam kesedihan tadi. Dan pada putrinya sekali lagi mohon didoakan setiap sholat, itulah amalan bagi yang sudah meninggal yang akan diterima pada yang sudah meninggal. Terakhir saya akan membacakan riwayat hidup singkat dari Pak Nova Purwirayudha, sahabat saya. Maaf, nama lengkap Dr. Andes Nova Purwirayudha MSc, tempat dan tanggal lahir di Medan 10 November tahun 1959, saat ini berusia 63 tahun 8 bulan. Tanggal masuk di UGM pada saat kuliah itu bareng saya, November 1980. Kemudian
menjadi dosen dan pegawai negeri itu tahun 89, dan saat ini golongannya 3C, penata dan lektor. Pengabdiannya itu selama 33 tahun 8 bulan, dan terakhir pernah menjabat sebagai ketua program studi diploma manajemen sekolah vokasi UGM. Sekali lagi saya sebagai teman dan sahabat dari Pak Nova, saya bersaksi bahwa Pak Nova adalah orang baik. Dan pada seluruh rekan di Departemen Ekonomi dan Bisnis, baik dosen maupun teknik, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan-kesalahan yang sengaja maupun tidak, karena pintu maaf itulah yang akan memperlancar perjalanan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi pada keluarga kami ikut bela sungkawa yang sebenarnya atas meninggalnya sahabat saya Pak Nova Perwiada. Insya Allah Pak Nova akan diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal kebajikannya. Tadi di belakang saya dengan teman saya bilang Pak Nova itu orang baik, agak pendiam memang, dan tidak pernah tutur katanya itu tidak pernah menyakiti orang lain. Itu yang dan yang kedua tidak pernah ngerasani. Tadi teman-teman juga itu nggak pernah ngerasani. Bisa kira suatu hal yang baik gitu ya. Tapi kalau dirasani sering gitu ya. Nah tetapi kalau dirasani tadi itu akan mengikis dosa yang ada tadi. Dan Pak Nova nggak pernah marah kalau apakah dibully dan sebagainya, hanya ketawa-ketawa saja. Itu saya kira kenangan saya dengan Pak Nova. Sekali lagi mari kita doakan dan baca Al-Fatihah. Iya. Para yang saya hormati, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya sehingga kita diberi kesempatan berkumpul bersama untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Bapak Nova Perwira Yuda. Salawat dan salam kita lanjutkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keberkahan keselamatan selalu dicurahkan kepadanya, sahabatnya, dan kita semuanya yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga Pak Nova, Ibu Henda Turyadiani, kemudian adik putrinya adik Vita, dan juga saudara-saudara yang hadir. Yang pertama, saya sebagai wakil dari sekolah vokasi mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Dan kami insya Allah ingin selalu mendoakan almarhum, mudah-mudahan Allah SWT menerima kepulangannya dan Allah memaafkan segala dosa-dosanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, ibu, putri, dan saudara-saudara semuanya diberikan ketabahan, keikhlasan, dan ingatan untuk selalu mendoakan beliau almarhum agar jalan menuju Allah juga semakin lapang dengan tidak memikul dosa apapun, bahkan mendapatkan pahala yang luar biasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati para tajiah semuanya dan teman-teman dari sekolah vokasi yang hadir, saya ingin menyampaikan sedikit tentang amal jariah yang sudah ditorehkan oleh almarhum, yaitu ilmu. Ada beberapa tulisan yang cacat di sini. Yang pertama, almarhum menulis tentang prediksi kebangkrutan perusahaan yang go public di pasar modal Indonesia tahun 2004. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan nanti ada buktinya ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah beliau karena akan dibaca oleh banyak orang termasuk murid-muridnya. Kemudian beliau juga menulis analisis tentang beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswa
menggunakan komputer dari berbagai kampus di Yogyakarta tahun 2001. Kemudian analisis perilaku konsumen pengguna wartel di Kota Madia, Yogyakarta tahun 2000. Dan terakhir, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan utang perusahaan tahun 1998. Dan tulisan-tulisan lain yang tidak saya sebutkan di sini. Bapak Ibu sekalian, beliau adalah seorang pengajar yang baik, disebutkan tadi oleh sahabatnya yang luar biasa. Mudah-mudahan tulisan-tulisan beliau yang sekarang masih ada di internet dan juga petuah-petuah beliau merupakan amal jariah beliau yang terus akan memberikan pahala pada beliau untuk selama-lamanya. Saya kira tidak saya panjang lebarkan. Sekali lagi saya mengucapkan bela sungkawa dalam keluarga, dan mudah-mudahan keluarga juga ikhlas melepaskan beliau dan juga mendoakan. Amin. Dan kita semuanya mengambil pelajaran dari kejadian atau taziah ini agar kita semua bersiap juga seperti beliau menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.